Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Bisa diperkenalkan dulu. Halo semuanya, nama aku Dita. Jadi bisnis aku itu adalah mochi, yang namanya Omochi. ide bisnis apa yang pertama kali muncul? Kok bisa buka ide mochi? Pertama kali itu karena aku kan berpartner sama pacar aku, jadi pacar aku tuh suka makan mochi gitu kan. Kita sering luar kayak di Papaya gitu. Terus akhirnya aku juga suka makanan manis. Jadinya aku coba buat waktu itu di 2022. Akhirnya aku coba bikin terus kayak kok lumayan gitu. Akhirnya aku coba PO-in dan ternyata teman-temanku tuh banyak respon positifnya, banyak juga yang suka. Jadi dari situ aku mulai kembangin bisnisnya sambil sekolah waktu itu. Berarti dimulainya itu di tahun 2022. 22, iya. Kakaknya berarti waktu itu masih SMK SMK kelas 1. Keren banget ya. Terus nilai jual utama dari bisnis kakak ini apa dibanding pesaing yang lain, kompetitor lain? Kalau menurut aku nilai jual dari mochi aku tuh yang pertama, kita kalau misal makan sebuah makanan kan dilihat dari looknya kan. Ya look mochiku itu tergolong yang kayak cantik banget, jadi itu juga nilai plus buat mochi aku. Terus yang kedua itu bahan baku yang aku pakai juga nggak sembarangan, jadi biasanya itu aku ada mochi yang pakai air aja, tapi aku di sini bener-bener pakai susu UHT gitu. Jadi meskipun harga mochi aku tergolong murah yang cuma 5 ribuan aja itu, tapi aku pakai kualitas dan bahan-bahan yang sekiranya premium gitu, tapi juga tetap masuk akal karena juga biar kita untung juga ya. Berarti dengan harga dengan bahan yang premium tapi kakaknya jual 5.000 itu masih ada untungnya Kak? Untung sih tapi tipis, tapi menurut aku untung tipis nggak masalah, yang penting kayak yang beli itu repeat order lagi dan banyak gitu loh Kak. Jadi aku ngutamain penjual kualitasnya, terus penjualannya kan jadi banyak, jadi dari situ untungnya kan juga banyak lagi kalau misal yang kita jual juga banyak. Terus apa ya, udah sih itu aja. Selain dari kualitas, strategi apa yang dipakai buat berkembangnya mochi? Aku yang pertama sekarang kan sosmed banget ya, Gen Z. Jadi aku paling utamain kayak informasiin melalui sosial media. Jadi aku bikin pamflet. Terus habis itu juga sekarang kan lagi marak-maraknya di TikTok. Jadi aku bikin konten-konten TikTok kayak misal cara ngisi mochi atau kasih tips-tips juga biar kayak orang itu kayak oh seru nih kontennya gitu. Jadi semakin orang-orang itu semakin pingin lihat dan gimana sih tempat mochinya, jualnya di mana, dan rasa ingin cobanya kan lebih banyak lagi kalau kita promosi lewat sosial media. Apa nanti bakal kepikiran buat ide bisnis yang lain selain mochi? Kayaknya sejauh ini masih mau fokus dulu di mochi, tapi mungkin next bakal ada sih mungkin, tapi coming soon. Saat ini masih mochi dulu. Di baju ikiku. Iya ada juga sih. Terus mempertahankan usahanya ini biar terus berkembang gitu gimana? Cara aku mertahanin ya apa ya? Selain dari kualitas, Yang pastinya aku bikin menu yang lebih baru lagi. Jadi biar orang-orang itu nggak monoton gitu loh, biar orang-orang itu nggak bosan juga. Terus aku juga di sini bikin mochi yang nggak terlalu enak, jadi nggak seberapa manis, jadi bisa dikonsumsi kayak tiap hari gitu. Jadi nggak bosan orang-orang mau repeat order lagi. Terus mochi aku juga tergolong macamnya ada banyak. Aku ada 18 varian rasa. Jadi orang-orang kalau misalkan lagi bosen kayak ingin mochi coklat, bisa yang kayak ke arah buah-buahan gitu. Berarti ini jualannya di rumah aja atau ada Ada stand sih Kak di Beratang, cuman kita lagi tutup sementara karena masih lagi dibenerin lagi. Tapi untuk sehari-hari kita biasanya juga by PO sih, bisa langsung DM atau WhatsApp aja.
Terus tantangan terbesar apa yang kakak jalani sudah berapa tahun membuka usaha ini? Tantangannya tentunya pesaing ya, banyak sekali pesaing yang sekarang aku nggak tahu mochi ini lagi viral atau gimana saat ini, cuman untuk saat ini banyak banget yang jual mochi gitu, entah kenapa. Tapi aku yakin sama produkku sendiri karena aku jual produk itu beda, walaupun mungkin looknya bisa sama tapi rasanya kan berbeda gitu. Tapi terus tantangan kedua juga mungkin bahan baku sekarang kan lagi naik, super naik, apalagi plastik ya. Jadinya kayak itu tantangan terbesar aku, biar supaya kayak kita catat pembukuannya yang rinci, biar kita dapat keuntungannya itu nggak sedikit-sedikit banget. Gitu. Pernah nggak sih Kak, karena kan pesaingnya kan pas itu kan lagi viral-viralnya kan banyak, kayak pernah nggak sih ngerasa down? Tapi gimana cara kakak itu supaya kakak bangkit lagi? Kalau down itu pasti pernah ya, kayak ngerasa namanya jualan kan kadang hari ini sepi, kadang besok rame gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita biasanya juga nggak melulu rame terus, kita juga sering buang mochi karena mochi itu makanan basah, jadi nggak bisa diinepin gitu kan lama-lama. Jadi ya itu yang bikin down sih, kayak kok sepi ya gitu kan. Tapi aku balik lagi, kayak orang-orang itu juga seperti itu, balik lagi gitu loh. Kayak hari ini aku rame, besok mungkin aku ada sepinya gitu. Hari ini aku sepi, besok mungkin aku rame gitu sih. Terus cara aku ngatasin down ya kayak semangat aja dan konsisten juga. Gimana caranya mochi aku lebih berkembang lagi. Terus biasanya aku juga OTR gitu, kayak ke spot tempat kayak misal di Tidar gitu, aku OTR gitu biar mochiku lebih dikenal, gak yang di daerah sini aja. Berarti ini cuma daerah Surabaya aja ya Kak? Iya sih, sejauh ini masih di Surabaya aja sih. Mau kepikiran buat ke Sidoarjo, tapi masih coming soon. Amin. Oh, diceritakan. Ada tips nggak buat ngembangin buka usaha dari awal banget gitu? Tipsnya apa? Ada nggak? Tipsnya semangat sih, dan kayak terus konsisten. Maksudnya ada kan misal kita lagi sepi terus down, kayak nggak mau jualan lagi besok gitu. Jangan kayak gitu sih, kayak banyak dikitnya orang yang beli mochi aku itu, aku selalu kayak nggak apa-apa gitu. Mungkin rezekinya itu diganti yang lebih lagi besok hari lagi gitu. Jadi biasanya kalau misal mochinya sisa itu aku kasih ke masjid atau ke orang-orang. Jadi orang-orang yang belum tahu misal nih jalan, terus aku kasihkan, belum tahu mochinya, terus pas nyobain kan enak tuh. Jadi kayak dia penasaran ini tuh mochinya di mana. Terus tipsnya pokoknya jangan patah semangat aja sih kalau misal rame atau sepi gitu. Terus bikin makanan kan juga pasti ada gagalnya toh. Jadi kalau pas gagal itu kayak rasanya pasti sedih kan. Tapi ya dari situ jangan patah semangat aja sih. Jadi kayak coba lagi gimana caranya biar setiap hari itu takarannya harus pas gitu, biar mochinya itu jadi gitu loh. Sampai buang-buang gitu kan biasanya mochinya tahan berapa lama sih? Biasanya tuh mochi itu tahan 2-3 hari Kak. Tapi aku tuh memilih kayak 1 hari gitu loh, 1 hari. Kalau misal udah dibeli sama customer kan itu kesalahan customer gitu kan ya, karena dia udah dibeli tapi mungkin lupa makan atau bagaimana, dimasukin kulkas. Tapi kalau aku pribadi yang jual, aku nggak mau jual produk yang kemarin udah aku bikin gitu. Mending aku kasihin ke orang aja. Jadi gitu. Ada lagi? Ini Bapak katanya mau tanya. Oke. Yang harus kita siapkan kalau pertama kali apalagi kan kita perintis ya, apalagi kan keluarga kita keluarga kan ada yang kayak bisnis nggak ada sih itu, kayak nggak ada pengalaman. Ya pertama modal tuh meskipun sedikit nggak apa-apa sih, yang penting telaten aja. Yang kedua idenya kan mau buka bisnis apa, terus ranah penjual kamu mau yang kayak yang tingkat bawah, sedang atau atas ya, target pasarnya itu mau yang kayak rata-rata orang-orang kayak kampung atau kayak agak orang-orang elit itu kan nggak tahu ya, itu terserah katanya mau bilangnya kayak gimana. Tapi kalau boleh syarat itu mending yang
banget. Jadi kayak kakaknya juga jangan karena kakaknya pengen jual murah jadi kayak rasanya biasa aja, mending kayak harganya yang masih masuk akal tapi bahan-bahannya masih oke. Terus ya, desain itu juga penting, kayak desain yang menarik kan bisa orang juga tertarik untuk melihatnya. Dari bannernya juga kalau bisa jual langsung itu bisa menarik juga. Kalau bannernya lucu itu kan bakal menarik gitu. Soalnya rata-rata sepengalaman aku di CFD Bengkulu itu orang banyak belok ke mochi itu tuh karena banner gitu. Jadinya kayak terus harganya juga kalau bisa misal kakaknya dia tampilin kalau misal kayak termurah 5.000 tuh, jadi tampilin aja 5K besar, tapi yang berjualan harga 6.000 itu nanti bisa dicantumin di bawah biar orang kayak notice, oh ini masih 5.000. Terus yang penting sangat konsistensi yang telaten. Jadi sebelum kayak mungkin kan biasanya ada tuh anak-anak SD kayak ya slime. Slime enggak. Dulu enggak? Dulu slime. Dulu anak SD. Kan maksudnya berawal dari itu kan, bukan apa Ya, aku tuh anaknya nggak bisa diem ya. Bisa dibilang kayak suka bikin sesuatu hal, entah itu di arah makanan, entah itu di kayak barang-barang. Aku dulu pas kecil itu suka banget jual apa sih belang ya, belang yang di lonce itu juga, jual slime juga pernah, jual squishy gitu. Terus ya udah gitu. Terus akhirnya aku melihat dari kecil potensiku kayak emang kayak anaknya berbisnis banget walaupun nggak ada keturunan gitu loh, tapi aku ada semangat untuk berbisnis, jadi kayak ya aku memutuskan untuk bisnis. Dan kenapa di F&B ya nggak tahu ya, karena kepingin aja sih di F&B, karena menurut aku bisnis yang paling susah emang F&B sih, karena ya makan kita kan, jadi kayak susah banget buat ngelolanya dan yang pas juga. Tapi menurut kakak jiwa bisnis itu tuh apa ya, hitungannya itu kayak waktu kecil itu atau kita bisa membangun jiwa bisnis itu tuh Dari tiba-tiba besar gitu kan? Nggak harus dari kecil sih, yang penting niat dulu. Kalau misal sekiranya kayak apa ya, hobi aja sih, misal kakaknya lagi kuliah kan nih, terus bingung pingin dapat pemasukan lagi, dari situ kan kita dapat ide-ide berbisnis kan, kayak bisnis apa yang bisa kayak kita kerjakan nggak berat tapi bisa dijalani sambil kuliah kan. Jadi dari situ bisa aja sih kakaknya jadi kayak tiba-tiba pengen berbisnis, gak harus dari kecil yang kayak dari kecil emang pengen bisnis gitu, enggak sih. Aku juga dulu nggak kepikiran bakal segede ini mochinya. Aku kiranya kayak aku kerja juga aja biar mochinya PUan kalau pas aku libur, tapi ternyata banyak peminatnya, jadi aku memutuskan untuk nggak kerja dan akhirnya fokus di mochinya juga. Karena aku yakin kayak aku bisa berkembang, pokoknya aku yakin gitu aja dulu. Nah itu Kak, apa yang Kakak lakukan kalau apa yang Kakak lakukan saat penjualan sekitar Apa ya, kadang itu bukan dari kitanya ya yang nggak usaha, mungkin karena pelayanan ya pelanggannya itu lagi nggak pengen makan kan, bisa juga kayak sometimes kita kan pengen makan asin gitu kan, terus kadang kita juga pengen makan asin gitu, jadi nggak melulu manis gitu. Jadi tapi kita juga nggak boleh yang diem aja ya, itu lagi di pasar lewat sosmed itu, atau enggak kalian bikin promo supaya orang-orang tertarik lagi.
promo misal kayak dipotong beli 3 dapat potongan 2.000 entah 1.000 itu pasti orang udah senang. Saya tadinya iya biasanya tuh aku kalau misal 6 kan nasinya 6 kan 30.000 tuh 5.000-an, jadi kayak misal aku potong jadi 6 28.000 itu udah rame banget pasti. Apa enggak kalian tuh ngelis nanti bisa kirim ke rumah, jadi ini nanti kamu buka gitu apa sama-sama. Tipe mochinya tuh isinya di dalamnya tuh selai apa nak misal Krim kah? Krim atau selai atau pasta gitu. Ya itu tiga-tiganya ada sih. Ada selai, ada yang pakai whipped cream, ada yang pakai pasta juga. Jadi tiga-tiganya ada. Apa juga ada Dubai bisa sih. kalau itu Kalau kunafa aku jualnya 15.000 per piece. Jadi beda-beda kan variannya itu. Kalau varian creamy 5.000, kalau yang ichigo ada buah strawberry, terus durian sama Nutella itu 6.000. Terus ada juga mochi bites, mochi yang kecil itu 10.000. Kayaknya kakaknya tutup. Enggak, aku beli dulu. Kan tutup. Sudah menyiapkan. berarti bukanya setiap hari ya Kak? Iya, setiap hari produksi. Tapi sekarang kan lagi tutup standnya, tapi alhamdulillah pesanan itu masuk terus. Jadinya setiap hari produksi. Tutupnya itu biasanya patennya aku libur itu Senin sama Sabtu. Karena Sabtu aku nggak bisa produksi karena aku harus produksi sore ini nanti sama ini buat JF di Wisma. Karena kalau buat mochi itu sekitar 12 jam. Kalau tergantung banyaknya juga sih. Iya, kan harus ngaleng satu-satu. Gunain satu-satu itu juga. Buletin satu-satu. Ayo Rida, tanya Rida. Ayo, Dok. Konsumen bisa loh. Coba aku. Ada yang udah kan online guys, mumpung udah. Tidak ada salah ngomong ya. Ini untuk apa? Dari penilaian Kalau misalnya BPO ya, di sini ada maksimal minimalnya nggak perorangan gitu. Nggak ada sih. Itu diantar ya. By Gozen atau pick up langsung ke rumah sih. Oh, ini. Iya. Kalau diantar belum bisa sih. Pakai Gozen. Karena kan seluruh Surabaya juga. Surabaya juga. sama juga kayak Kelas kan sekarang kelas keuntungan bapak itu lebih Aku ganti sih kak. Apa plastiknya yang tadinya itu plastik aku yang satuan itu eksekusi banget kayak apa ya yang plastik mochi yang di bawahnya hitam gitu ya itu kan ya sekarang ganti kayak cuma ikan gitu tapi ya tetap bagus sih cuma nggak sebagus yang awal karena kita juga bantu daripada aku naikin harga mochinya nanti pelanggan kabur kan mending plastiknya aja toh kan juga dia nggak lihat plastiknya jadi rasanya nggak berubah. Kadang ada orang yang udah sering beli terus akhirnya kok tadi ini itu kita bantu jelasin terus dia juga make sense kalau sekarang emang plastik lagi pernah nggak sampai dikritik sesuatu gitu nggak merasa atau kalau
Kalau rasa nggak pernah sih. Ya pernah sih. Maksudnya kayak mungkin kurang manis kadang, kadang kurang manis itu sering sih. Terus apa ya? Jarang sih gitu. Kadang mungkin ada orang kan yang suka manis nih, ada orang yang suka manisnya biasa. Nah itu aku selalu tanya ke satu-satu, kadang kayak si A bilangnya kurang manis, tapi aku tanya si B itu udah pas, jadi kalau dimanisin lagi nanti katanya jadinya lebih manis lagi. Maksudnya aku nggak harus nurutin satu orang aja toh, jadi kayak ya tengah-tengah. Kalau misalnya lagi down gitu, biasanya ada kepikiran untuk mengakhiri atau menyudahi Jualannya. Kalau aku lagi down nggak kepikiran sih, paling kalau misal aku lagi down besoknya libur, cuma gitu doang sih. Maksudnya kayak ya rehat, mungkin aku evaluasi ke diriku kayak mungkin hari ini aku capek gitu kan, karena bikin mochinya kan juga lumayan banyak per harinya, jadi kayak daripada aku berpikiran yang tidak nantinya, lebih baik aku meliburkan dulu besoknya. Jadi aku istirahat seharian, terus nge-refreshing diriku, otakku gitu, biar kayak besok semangat lagi. Kayak gitu sih, daripada kayak aku udah marah-marah gak jual, udah besok aku gak jual lagi, kayak ngomong waktu terus ya ada atau libur kan nggak open PO. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Kalau aku libur besok aku juga nggak nerima pesanan juga nggak juga di stand. Jadi setiap lagi kamu selalu ikut bikin atau karyawan? Selalu. Karena apa ya, aku tuh anaknya cerewet banget kan. Jadi aku harus melihat mochiku bener-bener kayak ini bagus gitu loh. Kadang ada juga karyawanku yang mungkin agak pecah atau nggak sesuai bulat gitu, aku selalu marah kayak ayo lebih bagus lagi. Jadi aku kayak sebisa mungkin kayak cantik dan perfect gitu. Kalau itu apa ada keinginan buat produk baru? Kalau misalkan ada produk baru itu kira-kira apa produk baru yang diinginkan? Yang ingin dibuat itu produk baru? Apa ya? Belum kepikiran sih, tapi sejauh ini aku mau ngeluarin varian Lotus karena aku belum ada varian Lotus gitu. Kalau Dubai yang lagi viral Dubai Sensio aku udah keluarin 1 bulan kemarin. Alhamdulillah juga responnya positif. Jadi aku mau coba lagi buat Pertanyaan udah terjawab ya Kak. Makasih semuanya atas jawabannya dan waktu luangnya untuk kita wawancarain. sama-sama. Makasih juga udah ngasih apa ya tips, terus inspirasi juga buat kita kayak karena buat dari saya sendiri kayak terinspirasi kayak kita tuh nggak boleh gampang down, jadi kayak tetap semangat untuk berjalan. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Udah. Makasih.